Halo teman-teman pendengar podcast Kata Revi. Kali ini kamu mendengarkan episode ke-13 ini bersamaan dengan podcast yang saya juga unggah untuk hari ini, yang tentunya untuk episode ke-14. Karena kemarin saya ada kesibukan, jadi saya akhirnya double gitu ya, mengunggah chapternya gitu hari ini. Nah, sekarang untuk tantangan 30 hari podcast episode ke-13, apa yang akan saya bahas? Yang akan saya bahas adalah tentang sistem yang perlu diikuti oleh penulis fiksi. Apa itu sistem penulis fiksi? Jadi kalau teman-teman sebelumnya ingin menjadi seorang novelis atau penulis cerita fiksi yang tidak hanya sekedar cerpen dan pastinya panjang ya, atau novelet ya, jadi mulai dari novelet. Jadi kalau novelet itu kan lebih panjang dari cerpen tapi lebih pendek dari novel, maka kamu perlu punya sistem. Sistem inilah yang nantinya akan memudahkanmu ketika sedang merancang waktu atau menentukan durasi berapa lama kamu akan menyelesaikan tulisan. Karena tidak semua orang itu punya waktu 2-3 jam untuk menulis satu chapter atau satu bab. Mungkin kamu seperti saya yang seorang pekerja kantoran, atau kamu seorang ayah yang juga ngurusin bisnis dan juga menjadi suami dan juga pasti ada kesibukan lain di rumah, atau kamu adalah ibu rumah tangga yang full menjaga dan merawat anak-anak balita sekaligus juga mengurus rumah. Pasti kesibukannya sangat berlipat ganda. Kalau ingin menulis fiksi, maka kamu perlu menyusun waktunya. Selain waktu, kita bisa juga menentukan sistemnya. Saya membagi sistem untuk menulis fiksi itu menjadi 3, yaitu dalam proses pra-menulis, kemudian proses menulis ceritanya, dan yang terakhir tentunya proses terakhir sebelum mengirimkan naskah. Entah kamu terbitkan dengan cara mengunggahnya di platform atau kamu menerbitkannya secara tradisional. Secara tradisional ini juga bisa lewat seleksi penerbit indie atau penerbit mayor. Kalau misalnya kamu seorang pemula, saya sarankan untuk mencoba atau menggunakan sistem ini. Misalnya kamu bukan pemula, lalu sekarang ingin menulis novel lagi, tapi terkendala dengan adanya waktu, kamu bisa melakukan atau mencoba aplikasi sistem ini. Yang pertama, sistem yang kamu susun ketika proses pra-menulis. Ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan sebelum benar-benar menulis ceritanya. Yang pertama pastinya menentukan genrenya dulu. Jadi kamu mau nulis apa nih? Romance, horor, atau thriller, atau gabungan dari 2 genre, romance fantasi, thriller, drama, atau lain-lainnya. Setelah kamu menentukan genrenya, kamu itu punya gambaran nanti kira-kira karakternya itu perlu dibuat seperti apa supaya nanti ada keterkaitan dengan genre yang kamu buat. Misalnya kalau tokohnya itu ceria di tengah cerita horor, maka tentu perlu dibuat karakternya itu mungkin punya ketakutan tertentu dengan apa gitu ya, yang mendukung ceritamu dan meningkatkan suasana atau tensi dalam novel yang kamu buat. Jadi genrenya dulu yang kamu pastikan. Kalau sudah, baru deh kamu merancang tokoh utamanya. Tokoh utamanya ini nanti terkait dengan premis. Karena novel atau novelet itu tidak bisa lepas dari yang namanya premis. Premis itu bentuknya sederhana, ada karakter utama, lalu tujuan, kemudian hambatan. Itu yang paling simpel bentuknya. Karena kalau nggak ada premis, maka kamu juga sulit gitu ingin menentukan arah ceritanya bagaimana. Premis adalah atomnya cerita. Nah, berikutnya proses dalam pramenulis yang perlu kamu siapkan adalah menentukan hambatannya bagaimana. Hambatan inilah yang nantinya akan tidak memuluskan proses si tokoh dalam mencapai tujuannya, yang akhirnya disebut dengan konflik.
konflik sendiri bermacam-macam, jadi nggak cuma tokoh antagonis, ada yang sebagian besar konfliknya berkaitan dengan konflik batin, atau ada juga yang berkaitan dengan konflik dengan situasi masyarakat. Misalnya ada novel yang dia ingin menjadi, contohnya dia hidup di tengah lingkungan patriarki banget misalnya, seperti Kartini. Nah, di film Kartini itu Dian Sastro yang memerankan ingin sekali menunjukkan bahwa perempuan juga bisa sekolah tinggi, bisa mendapatkan beasiswa dan lain-lain. Tapi ternyata budaya saat itu membuat perempuan harus menjadi nomor 2. Bahkan dia harus rela mengubur mimpinya demi menjadi istri seseorang. Nah, seperti itu. Jadi musuh utamanya Kartini itu sebenarnya bukan ayahnya, bukan calon suaminya, tapi kultur budaya Jawa yang sangat patriarki dan menganggap perempuan tidak terlalu berharga. Nah, ini salah satu contoh konflik. Kemudian kalau sudah tahu konfliknya seperti apa, baru menentukan setting. Setting inilah yang nanti kamu rancang secara umum. Misalnya kalau horor berarti ya situasinya horor. Yang membuat horor ini apa? Apakah ada hantunya atau ada apanya gitu ya. Kalau thriller berarti berhadapan dengan situasi seperti apa. Di setiap bab inilah yang nantinya kamu juga bisa menentukan dari deskripsi tokoh dengan situasi atau deskripsi latar tempat gitu ya. Jadi kamu bisa menjelaskan. Persiapkan dulu gambaran secara general aja, tidak terlalu detail nggak masalah. Kemudian masuk ke tahapan kedua, yaitu proses menulisnya. Nah, dalam proses menulis ini tentunya kamu sudah membuat outline atau plot. Kalau sudah kamu buat dari awal hingga akhir, baru deh kamu kembangkan menjadi bab. Kak, tapi saya terbiasa menulis nggak pakai outline. Ya nggak masalah sih, setiap penulis itu punya hak. Akan tetapi sepengalaman saya di penerbit indie maupun mayor, ketika sudah masuk meja editor, lalu ditanya ini outline-nya bagaimana, nanti kamu bisa cek plot hole-nya dan lain-lain. Kalau kita nggak punya outline terus ditanya sama editor, bingung dong. Apa yang mau kita perbaiki? Kita nggak bisa melihat secara cepat gitu ya. Kita harus membuka dari awal lagi gitu. Nah, dalam proses menulis bisa aja sih kamu mengubah bagian rancangan dari plot, itu nggak masalah. Plot ini ibaratnya adalah peta. Jadi kalau di tengah jalan kamu tidak mau mengikuti arah yang dari A sampai C, kamu mau rombak, ya it's okay gitu. Bahkan ending juga bisa berubah ketika kamu sudah mulai dalam tahapan menulis. Yang paling penting adalah siapkan dulu supaya ketika dalam proses revisi setelah menulis itu kamu gak bingung. Misalnya kalau kamu diminta untuk merevisi atau mereview. Yang terakhir adalah proses mengendapkan naskah lalu swasunting atau self editing. Jadi beri waktu mungkin sekitar 3 hari sampai 1 minggu untuk tidak megang naskah yang kamu tulis sama sekali. Baru kalau sudah lewat 1 minggu, kamu cek lagi, kamu baca ulang lagi, perbaiki salah ketik, perbaiki konteks kalimat atau logika cerita gitu ya. Nah, ini adalah proses, ada sebuah sistem yang bisa kamu tentukan. Jadi nanti kalau misalnya kamu sedang sibuk, kamu bisa ngeliat jadwal nih. Oh, hari ini saya mau bikin premis dulu. Oh, hari ini saya mau bikin desain karakternya secara detail gitu ya. Jadi kamu nggak terlalu mikirin harus nulis bab tiap hari, tapi ada prosesnya dulu. Supaya ketika sudah masuk proses menulis tiap bab atau pengembangan outline, kamu bisa lebih mudah gitu ya. Nah, kalau sudah masuk tahapan menulis sih, ini tergantung kemampuanmu. Misalnya kamu bisanya nulis setengah jam setiap hari, ya nggak apa-apa gitu kan. Ini bisa kamu sesuaikan dengan situasimu. Nah, bagaimana dengan saran yang saya berikan? Semoga sistem menulis fiksi ini bisa membantumu ketika sedang ingin merencanakan karya terbaru. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya, dan jangan lupa untuk ikut di channel Telegram Wordholic secara gratis
yang bisa kamu cek di bagian deskripsi, ada tautan pendaftarannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.